Halo, selamat pagi teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengulas materi titrasi. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih bingung tentang konsep dari materi ini. Oke, kita mulai dari konsepnya dulu. Apa itu titrasi? Titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan kadar suatu larutan menggunakan larutan standar. Nah, kadarnya ini bisa dalam molaritas, bisa juga dalam bentuk persen. Bisa dalam molaritas, bisa dalam bentuk persen. Nah, kemudian larutan yang ditentukan kadarnya itu dinamakan dengan analit atau titrat. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada gambar rangkaian alat untuk melakukan percobaan titrasi. Nah, sebenarnya untuk materi ini teman-teman praktikum ya di lab menggunakan ini, ada buret, kemudian di sini ada statif, dan ini namanya klem. Kemudian di sini ada Erlenmeyer. Nah, titrat atau analit itu ditempatkan di dalam Erlenmeyer. Nah, jadi larutan yang akan ditentukan kadarnya itu diletakkan atau dimasukkan ke dalam Erlenmeyer di sini. Kemudian larutan standar itu disebut juga sebagai titran. Titrannya itu dimasukkan atau diletakkan di dalam buret. Nah, seperti itu ya. Kemudian sebelum melakukan percobaan titrasi, analitnya ini yang kita masukkan di sini ditambah dengan indikator. Nah, indikatornya itu dipilih disesuaikan dengan zat yang dititrasi. Dan penambahan indikator tidak akan mempengaruhi dalam perhitungan. Nah, jadi misalkan ditambah 2 tetes indikator. Nah, berarti 2 tetes itu nanti tidak akan masuk ke perhitungan. Begitu ya. Oke, kemudian ada beberapa istilah dalam titrasi. Yang pertama adalah titik ekuivalen. Titik ekuivalen adalah titik di mana titran habis bereaksi dengan titrat. Nah, karena habis bereaksi, berarti mol titran sama dengan mol titrat. Mol titran sama dengan mol titrat. Nah, misalkan Ibu menggunakan titrannya itu adalah asam. Kemudian titratnya itu adalah suatu basa. Nah, berarti titik ekuivalen itu akan terjadi di mana mol asam sama dengan mol basa. Nah, kalau kita hitung menggunakan rumus, maka mol asam. Nah, kita ingat kembali rumus ini, M sama dengan N per V. N per V ya, oke. Sehingga untuk mencari N atau mencari molnya ini, tinggal dikalikan M dikali V. Oke, kita masukkan ke situ. Nah, berarti mol asam, berarti molaritasnya asam, M asam, dikali dengan V asam, dikali dengan valensinya. Nah, jangan lupa, di sini masih dikalikan dengan valensi. Kemudian untuk mol basa, molaritas dari basa atau konsentrasi dari basa dikalikan dengan volume basa dikalikan dengan valensi basa. Nah, teman-teman ingat kembali ya apa itu valensi asam dan valensi basa. Oke, sambil kita ingat. Nah, misalkan Ibu punya di sini H2SO4. Nah, berarti valensinya berapa? Ya, betul. Valensinya adalah 2. Kemudian misalkan Ibu punya BaOH 2 kali. Nah, valensinya ini berapa? Valensinya adalah 2, betul. H2SO4 valensinya 2 diperoleh dari jumlah H-nya. Nah, di sini H-nya jumlahnya 2, maka valensinya 2.
Kemudian BaOH2, karena OH-nya ada 2, maka valensinya adalah 2. Nah, begitu ya. Jadi valensinya dihitung dari pembawa sifatnya. Kalau asam ya berarti dihitung H plusnya ada berapa. Kalau basa berarti dihitung OH-nya ada berapa. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, kemudian M asam, V asam, valensi asam bisa kita simbolkan dengan angka 1. Jadi misalkan asamnya, nah kita simbolkan dengan 1, kemudian basanya kita simbolkan dengan 2. Nah, sehingga kita peroleh rumus M1 dikali V1 sama dikali valensi 1 sama dengan M2 dikali V2 dikali dengan valensi 2. Nah, begitu ya. Jadi ini yang harus diingat. Rumus dalam titrasi. Simple ya, teman-teman. Kemudian untuk istilah yang kedua ada titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasi ini adalah titik pada saat titrasi dihentikan. Nah, dihentikannya itu pada saat mengalami perubahan warna. Jadi ketika teman-teman melakukan titrasi menggunakan indikator, misalnya kita menggunakan indikator PP. Nah, kita menggunakan indikator PP. Ternyata setelah dititrasi, warnanya berubah menjadi keunguan. Nah, pink keunguan. Nah, pada saat itu juga titrasi harus dihentikan. Jadi pada saat mengalami perubahan warna. Nah, apa bedanya antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi? Titik akhir titrasi ini idealnya harus sama dengan titik ekivalen. Nah, jadi kita menghentikan suatu titrasi itu ketika mol asam dan mol basanya sama. Sehingga ketika melakukan titrasi, teman-teman harus mencermati ketika sudah mengalami perubahan warna sedikit saja, titrasinya harus segera dihentikan. Kalau tidak, maka akan terlewat, titik ekivalennya akan terlewat, atau warnanya menjadi terlalu gelap atau terlalu pekat. Nah, kalau warnanya terlalu pekat, itu menandakan bahwa titik ekivalennya sudah terlampaui atau sudah terlambat. Nah, sehingga kita tidak bisa menghitung kadarnya menggunakan rumus ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal 1. Berikut ini data hasil titrasi 25 mili asam cuka CH3COOH dengan natrium hidroksida NaOH 0,1 m menggunakan indikator PP. Nah, diketahui datanya disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, konsentrasi asam cuka adalah, nah di sini yang diminta adalah konsentrasi asam cukanya. Teman-teman diminta untuk menghitung konsentrasi dari asam cuka. Oke, jadi dari data ini, nah dari data praktikum ini teman-teman harus bisa membacanya dulu. Jadi yang pertama cara membacanya, volume CH3COOH pada titrasi 1, pada titrasi 2, dan pada titrasi ketiga. Nah, jadi di sini maksudnya adalah 3 kali titrasi. Titrasi yang pertama menggunakan CH3COOH-nya 25 mili sama semua ya. Kemudian volume NaOH-nya berbeda-beda. 9, yang ini 20, yang ini 21. Oke, untuk menjawab soal ini, silahkan teman-teman buka video yang part 2. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke sini ya, ke contoh soal 1. Nah, pada video yang sebelumnya kita sudah belajar untuk membaca tabel. Nah, jadi pada soal ini dilakukan 3 kali titrasi. Titrasi yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga. Oke, dari soal diketahui bahwa
titrannya atau yang berada di buret adalah NaOH. Kenapa kita bisa menentukan NaOH sebagai titran? Nah, kita ingat kembali. Titran itu adalah larutan standar. Larutan standar itu apa? Larutan standar itu adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, ingat, titran merupakan larutan standar atau larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Ketahui konsentrasi. Oke. Di sini berarti NaOH ditempatkan di dalam buret. Kemudian CH3COOH-nya sebagai analit. Analit ditempatkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, jadi praktikum untuk soal nomor 1 bisa dilihat rangkaian alatnya sebagai berikut. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan konsentrasi asam cuka. Nah, jadi pada percobaan pertama, ketika 25 mili analitnya CH3COOH-nya dititrasi menggunakan NaOH, ternyata NaOH yang terpakai adalah 19 mili. Kemudian pada titrasi yang kedua, ternyata NaOH yang terpakai dari buretnya di sini dihitung, ternyata yang terpakai adalah 20 mili. Sedangkan pada titrasi yang ketiga, ternyata yang dipakai adalah 21. Nah, dari ketiga volume ini, kemudian kita rata-rata. Nah, kita masuk ke sini. Rumus yang digunakan dalam titrasi. Kita ingat kembali bahwa pada saat titik ekuivalen, mol asam sama dengan mol basa. Mol asam sama dengan mol basa. Sehingga kita menggunakan rumus M1 dikali V1 dikali valensi asam sama dengan M2 dikali V2 dikali valensi basa. Nah, tinggal kita masukkan M1-nya asam. Nah, M1-nya berapa? M1-nya adalah yang dicari, konsentrasi asam cuka. M1 yang dicari dikalikan dengan volume 1 atau volume asam. Volume asamnya berapa di sini yang kita pakai? Volume asamnya adalah 25 mili. Volume asam itu adalah volume analitnya. Ya, yang dipakai di sini itu berapa? Selalu sama ya. Jadi volume analit itu selalu sama. Ketika melakukan percobaan titrasi sebanyak 3 kali, maka volume analit yang digunakan itu selalu sama. Nah, kita lanjutkan sama dengan ini valensinya 1 karena dia CH3COOH, H plusnya 1 sama dengan M2 dikali V2 dikali valensi basa. Nah, M2-nya adalah 0,1 di sini, 0,1 dikali dengan V2. V2-nya adalah rata-rata. 19 ditambah 20 ditambah 21 dibagi 3 rata-ratanya. Diperoleh rata-ratanya adalah 20. Dikalikan dengan valensi basa. Valensi basa NaOH berarti dia OH-nya ada 1, valensinya 1 dikali 1. Sehingga setelah dilakukan perhitungan, diperoleh bahwa M1 atau M asam atau M dari asam cuka sama dengan 0,08. Nah, jadi diperoleh konsentrasinya adalah 0,08 M. Nah, kemudian teman-teman juga harus belajar beberapa modifikasi soal. Misalkan di sini sudah dicari, sudah dihitung bahwa konsentrasinya adalah 0,08. Misalkan nih ada soal tentukan massa dari HCl. Nah, kalau teman-teman diminta untuk mencari massa dari HCl, nah, teman-teman tinggal pakai itu kan M-nya sudah ketemu. M-nya sama dengan 0,08. Nah, M itu apa? M itu diperoleh dari gram per mr dikali 1000 per mili. Nah, tinggal dimasukkan 0,8. Oke.
gramnya yang kita cari. Kemudian MR-nya biasanya sudah ada di soal. AR-nya berapa, nanti berarti tinggal dicari MR-nya berapa dikali 1000 per mili. Nah, milinya itu yang dipakai adalah mili 25 di sini. Jadi misalkan Ibu tulis gram dibagi dengan MR. MR HCl-nya 1 ditambah 35,5 ya, jadi 36,5. Nanti teman-teman bisa lihat di SPU atau tabel periodik unsur. Tapi teman-teman nanti akan sudah disediakan di soal. 1000 dibagi mili. Milinya adalah 25. Nah, dari rumusan ini teman-teman bisa hitung gramnya berapa. Gram sama dengan titik-titik. Nah, bisa dihitung sendiri. Begitu ya. Jadi ada beberapa variasi soal, bisa ditanyakan konsentrasinya cukup sampai di sini, atau bisa juga ditanyakan gramnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, misalkan teman-teman diminta untuk membuat sketsa grafiknya. Teman-teman diminta untuk membuat sketsa. Nah, kita lihat dulu. Ketika akan membuat sketsa grafik, teman-teman perhatikan di soal. Nah, di soal ada larutan apa saja? Oh, ternyata di soal ada CH3COOH dan NaOH. Ada asam lemah dan basa kuat. Nah, teman-teman buka kembali nanti di PPT Ibu sebelumnya, bahwa bentuk kurva titrasi antara asam lemah dan basa kuat itu adalah seperti ini. Nah, jadi teman-teman tinggal memilih, oh kalau asam lemah sama basa kuat berarti teman-teman membuat sketsa grafiknya seperti ini. Nah, teman-teman tidak perlu menuliskan pH-nya berapa di sini. Nah, teman-teman nanti menjawabnya tinggal seperti ini. Misalkan teman-teman tinggal buat saja sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di sini ada volume dari NaOH, volume dari titrannya NaOH ya. Kemudian tinggal dibikin grafik. Oh, dari asam lemah dan basa kuat. Berarti bentuk grafiknya seperti ini. Nah, tinggal dibuat ya paling tidak seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lebih bagus lagi menggambarnya. Nah, poin utamanya di mana dari grafik ini? Poin utamanya adalah kita perhatikan di sini. Kalau teman-teman perhatikan pada grafik yang asam kuat dan basa kuat, kalau grafik asam kuat dan basa kuat nanti akan mulai darinya paling bawah. Nah, dia akan mulai dari bawah, kemudian baru ke atas ke sini. Nah, beda ya. Jadi kalau asam kuat dengan basa kuat, grafiknya yang bawah di sini. Kemudian di sini ada titik ekivalen, titik ekivalennya 7 kalau basa kuat dan asam kuat. Sedangkan untuk asam lemah dan basa kuat, grafiknya seperti ini. Yang kedua, grafik yang kedua, atau ditulis seperti ini. Nah, di sini titik ekivalennya lebih dari 7 atau di atas 7. Titik ekivalennya di sini lebih dari 7. Nah, jadi teman-teman tidak perlu menuliskan pH-nya di sini, tidak apa-apa. Jadi langsung XY, kemudian ada sketsa grafik, ada sketsanya seperti ini, kemudian ditunjukkan titik ekivalennya ada di mana. Kalau di sini berarti ada di lebih dari 7 titik ekivalen. Nah, kalau kuat sama kuat titik ekivalennya 7, berarti yang digambar adalah yang bawah. Oke, begitu ya, jadi tidak usah bingung. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebanyak 20 ml larutan asam klorida diberi 2 tetes larutan PP. Kemudian ditetesi dengan larutan NaOH 0,1 m. Penetesan dihentikan pada saat larutan berubah warna menjadi merah dadu. Pembacaan pada skala bulat adalah sebagai berikut.
Tentukan molaritas larutan asam klorida berdasarkan data tersebut. Oke, kita identifikasi dulu. Kalau kita perhatikan di soal, yang menjadi titran yang mana? Yang ditempatkan ke dalam buret yang mana? Yuk, yang mana? Ya, betul. Jadi yang ditempatkan di dalam buret adalah larutan standarnya. Larutan standarnya apa? Larutan standarnya adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, dalam hal ini yang sudah diketahui konsentrasinya adalah NaOH. Nah, jadi NaOH yang ditempatkan di dalam buret. Sedangkan analitnya adalah asam klorida yang ditempatkan di dalam Erlenmeyer. Nah, kemudian kita baca datanya. Di sini artinya ada 3 kali proses titrasi. Titrasi yang pertama, titrasi yang kedua, dan titrasi yang ketiga. Nah, teman-teman perhatikan kembali, hati-hati. Kita bandingkan dengan yang tadi. Nah, kita bandingkan dengan yang ini. Kalau pada data ini, volume NaOH-nya langsung diketahui, jadi langsung dituliskan. Yang dipakai NaOH-nya berapa? Langsung dituliskan 19, 20, dan 21. Sedangkan pada tabel yang contoh soal 2, nah pada tabel yang di sini, teman-teman belum bisa menentukan secara langsung berapa NaOH yang dipakai. Nah, jadi harus dihitung dulu di sini. Cara menghitungnya bagaimana? Perhatikan bahwa volume NaOH terpakai itu merupakan volume selisih dari awal hingga akhir. Nah, kalau ditulis volume NaOH terpakai VNaOH sama dengan selisih awal dengan akhir. Oke, berarti kalau seperti ini pada percobaan atau titrasi yang pertama, pada titrasi pertama, NaOH yang terpakai berapa? Ya, betul, NaOH yang terpakai adalah 9,7 dikurangi 0, sehingga yang terpakai adalah 9,7. Oke. Kemudian pada titrasi yang kedua yang dipakai berapa? 21,3 dikurangi 11, sehingga yang terpakai adalah 10,3. Nah, kemudian pada titrasi yang ketiga yang terpakai adalah 20,0 dikurangi 10. Nah, kalau begini baru bisa kita hitung, baru bisa kita rata-rata. Nah, gini ya. Kemudian kita tulis menggunakan rumus M1 dikali V1 dikali valensi 1 sama dengan M2 dikali V2 dikali valensi 2. Oke. M1-nya tadi M1 asam. Jadi teman-teman bisa pilih. Satunya itu boleh asam, boleh basa. Sama saja. Asalkan harus konsisten. Kalau di sini M1-nya asam, ya berarti V-nya juga V asam. Valensinya juga asam. Tapi kalau teman-teman di sini M1-nya basa, maka V1-nya juga V1 basa. Valensinya juga valensi basa. Nah, konsisten saja. M1-nya yang kita cari, kemudian V1-nya ini 20 mili di sini dikali dengan valensi 1 asam klorida rumusnya apa? Ya, asam klorida HCl ya, HCl ada 1H, berarti dia valensinya 1, sama dengan M2-nya itu MnAOH 0,1 dikali dengan V2. Nah, V2-nya kita rata-rata. 9,7 ditambah 10,3 ditambah 10. Kemudian dibagi 3.
Jawabannya adalah 10. Oke. Dikali dengan valensi 2. Valensi dari NaOH adalah 1, betul. Karena jumlah OH-nya ada 1. Nah, kemudian kita hitung M1 sama dengan 1 dibagi 0,1 dikali 10 kan 1. Nah, 1 dibagi dengan 20. Sehingga M1 sama dengan 0,05. Ya, 0,05 M. Nah, kemudian jika pertanyaannya Ibu lanjutkan, gambarkan sketsa grafik dari titrasi atau kurva titrasinya. Nah, teman-teman tinggal menggambar. Di sini ada apa? Ada asam klorida dan ada NaOH. Nah, kita identifikasi asam klorida itu termasuk jenis asam lemah atau asam kuat. Asam klorida termasuk jenis asam kuat. Titrasi antara asam kuat dengan NaOH basa kuat. Oke. Titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Kurvanya nanti teman-teman tinggal pilih, ada 3 itu yang mana? Nah, yang ini ya, tinggal digambar sumbu X dan sumbu Y. Kemudian asam kuat, basa kuat. Asam kuat dan basa kuat. Berarti bentuknya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa gambar yang lebih bagus, di mana di sini teman-teman harus menuliskan titik ekivalennya. Titik ekivalennya untuk titrasi asam kuat dan basa kuat adalah 7. Nah, harus digambar seperti ini. Kemudian harus diberi informasi juga. Yang sumbu X ini adalah pH. Oke. Kemudian pada sumbu ini pada sumbu Y ya, pada sumbu Y pH, pada sumbu X di sini pada sumbu X apa? NaOH atau HCl-nya? Nah, pada sumbu X adalah NaOH. Nah, sebenarnya teman-teman bisa memilih di sini antara NaOH dan HCl. Tetapi teman-teman harus perhatikan lagi di kurvanya. Nah, maksudnya di sini ini kan volume ya, volume NaOH. Ketika volume NaOH-nya 0, nah di sini 0. Nah, berarti yang ada di larutan apa? Yang ada di dalam larutan adalah asam klorida. Nah, karena yang ada di dalam larutan hanya asam klorida, maka di sini titik awal dimulainya kurva. Oke. Nah, di sini titik awal dimulainya kurva di sini pada pH yang kecil, pada pH asam. Karena V-nya 0, belum ditambah NaOH, belum ditambah basa, maka di dalam reaksi hanya ada asamnya saja. Kemudian ketika ditambah basa, dia lama-kelamaan pH-nya akan naik. Nah, pH-nya akan naik. Seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal menuliskan sketsanya seperti ini. Perhatikan volumenya. Volumenya yang dipakai mau NaOH atau HCl. Dan perhatikan grafiknya. Jangan lupa ditulis titik ekivalennya ada di pH berapa. Oke, sekarang kita lanjutkan ke video yang ketiga. Oke, jadi begitu ya untuk konsep dasar titrasi. Jadi konsepnya itu kita menentukan kadar suatu larutan dan kadar yang ingin ditentukan itu larutannya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer di sini. Nah, larutan yang akan ditentukan kadarnya kita masukkan ke dalam Erlenmeyer di sini. Kemudian kita tentukan menggunakan larutan standar. Larutan standarnya kita tempatkan di dalam buret. Nah, kemudian dititrasi terus sampai mengalami perubahan warna. Nah, ketika titratnya ini atau analitnya ini sudah mengalami perubahan warna, sudah mengalami sedikit saja perubahan warna, teman-teman harus segera menghentikan titrasinya supaya dapat
teramati titik ekuivalennya. Nah, ketika sudah mengalami perubahan warna, misalkan menjadi pink muda atau ungu muda, nah maka kita bisa menghitung menggunakan rumus tadi, mol asam sama dengan mol basa. Nah, di sini saat titrasi tentu saja larutan yang ada di buret akan mengalami penurunan. Misalkan di sini dari 0 ya teman-teman. Jadi skala yang paling atas itu 0, yang paling bawah itu biasanya 50. Tergantung menggunakan buret volume berapa. Nah, kalau di sini dalam gambar adalah 50. Nah, jadi ketika melakukan titrasi, tentu saja larutan dalam buret akan mengalami penurunan. Misalkan dari 0 menjadi 25. Nah, ternyata pada saat menunjukkan angka 25 ini, warnanya sudah muncul. Nah, berarti titrasi itu menggunakan 25 mili, seperti itu. Nah, begitu ya. Kemudian cara membaca buret yang tepat. Nah, cara membaca buret yang tepat, teman-teman bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, kita lihat di sini. Buretnya menunjukkan gambar seperti ini, ada lengkungannya. Nah, ada lengkungannya di sini. Atau ada meniskus cekung. Yang kita pakai adalah meniskus cekungnya. Jadi ketika buret menunjukkan seperti ini, artinya pembacaan skalanya adalah 20,5. Betul, 20,5. Jadi yang dibaca bukan 20,2, bukan 20,2 di sini. Nah, jadi yang dipakai bukan yang di sini, melainkan yang dipakai adalah yang di sini, di cekungannya ini. Nah, 20,5. Berbeda ya jadi hasilnya. Jadi yang dipakai meniskus cekungnya. Nah, begitu ya teman-teman untuk titrasi. Jangan lupa besok hari Senin ini kita akan melakukan penilaian harian untuk titrasi dan koloid. Untuk koloid nanti materinya itu teori, untuk titrasi materinya teori dan hitungan. Kemudian untuk soalnya, nanti soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Jadi nanti kita pakai pilihan ganda. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas kembali.